Perkenalkan, saya Firdaliana, mahasiswi Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Bahasa dan Seni Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 221201113. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas cerpen yang berjudul Musibah, karya Jujur Pranato. Yuk, kita simak ceritanya. Cerpen Musibah, karya Jujur Pranato mengisahkan situasi mendadak yang menimpa tokoh utama, Budiman, mendapati berita bahwa Pak D. Muhargo, sosok yang sangat ia hormati dalam keluarga, ditangkap oleh kejaksaan. Berita bermula saat Budiman terkejut menerima telepon tengah malam dari Mbak Lita yang memberitahukan laporan khusus di televisi mengenai penangkapan tersebut. Nah, istrinya Budiman pun datang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Budiman melihat televisi dan ia merasa kebingungan. Sampai pada akhirnya Budiman tersadar bahwa berita kasus penangkapan Pak D-nya yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut. Budiman kemudian menelepon Mbak Lita tetapi Mbak Lita tidak aktif. Budiman bercakap-cakap dengan istrinya. Ia tersadar bahwa kabar penangkapan Pak D. Muhargo tersebar di kalangan keluarga ataupun teman-temannya. Peristiwa selanjutnya mengisahkan Budiman membesuk budinya yang sakit. Sampai di tempat, Budiman bertemu dengan Ustadz. Budinya menjelaskan dan memperkenalkan siapa Ustadz Ramadan. Kemudian, Budinya kembali bercakap-cakap dengan Ustadz Ramadan, mengatakan bahwa dana pesantren tidak akan putus. Ustadz Ramadan pun pergi, Budinya kembali bercakap dengan Budiman. Peristiwa ini menjelaskan tentang pandangan Budiman. Budiman salah mengira, ia mengira Budinya akan meninggal. Budiman tidak siap menerima Pak D-nya di penjara. Akhirnya ia memohon kepada Tuhan. Ia berdoa agar situasinya berubah. Budiman sangat meneladani perjuangan hidup Pak D-nya. Karena kebaikan Pak D Muhargo, Budiman merencanakan membantu Pak D-nya untuk membalas budi. Budiman merencanakan strategi agar pamannya terbebas. Budiman meyakinkan budinya. Budiman pun berencana akan memindahkan rumah sakit budinya. Kemudian budinya bertanya, bingung dan tidak mengerti mengapa harus dipindahkan. Budiman menjelaskan karena wartawan sudah mengetahui tempat persembunyian budinya. Budinya pun juga bingung harus pindah kemana. Budiman lalu menyarankan tempat terbaik untuk budinya. Bude dan Budiman berdiskusi mempertimbangkan tempat. Budiman menyarankan Bude sebaiknya pergi ke New York, sekalian menemui Rina, anaknya yang sedang menempuh S3 di sana. Saat berada di bandara, ia bertemu dengan cucunya yang bernama Tito. Cucunya bertanya tentang berita penangkapan Pak D-nya. Apakah benar berita tersebut adanya? Bude pun meyakinkan cucunya bahwa suaminya tidak seperti yang diberitakan. Pak D-nya hanya sedang tertimpa musibah. Itulah tadi cerita secara keseluruhan mengenai cerpen tentang musibah. Sangat menarik bagi saya. Banyak pesan-pesan dan amanat yang bisa kita teladani. Sekian dari saya mengenai ulasan cerpen tentang musibah. Sampai jumpa.